Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Tuhan baik. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan kita dalam kitab Amos pasalnya yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan Amos pasalnya yang kedua. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Amos pasal 2 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Saya lanjutkan ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul renungan kita pagi hari ini yaitu keadilan Allah. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang adil. Dia berjanji untuk mengasihi kita umatnya. Dia pun Allah yang akan melakukan penghukuman kepada setiap anak-anak Tuhan yang memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat sejarah kerajaan dalam perjanjian lama, baik bangsa Israel secara khusus, ketika mereka membangun kerajaan atau kota mereka, ya bangsa-bangsa lain juga, mereka membangunnya dengan kokoh, dengan kuat, bahkan dengan pagar tembok yang begitu kuat untuk melindungi, memberikan keamanan bagi kota yang mereka miliki pada waktu itu, baik Israel, Edom, Amon, dan bangsa-bangsa lain. Dan bukan hanya tembok, mereka juga memberikan pintu yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya mereka dapat bertahan ketika musuh datang menghadang mereka. Dan Bapak Ibu, ketika suatu kota dihadang oleh musuh dan mereka membuka pintu yang adalah pertahanan itu tadi, itu menunjukkan bahwa kota atau suatu bangsa akan mengalami kekalahan. Kenapa? Ketika pintu itu dibuka, maka musuh akan dengan mudah masuk ke dalam kota tersebut. Sama halnya dengan hati kita. Ketika kita membuka hati kita kepada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dinyatakan bahwa kita juga kalah dalam peperangan. Sebab apa Bapak Ibu? Kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam masa perjanjian baru ini, ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita diberikan kemenangan. Tetapi ketika kita membuka hati kita, ya, memberikan hidup kita, mengizinkan dosa itu masuk dalam hidup kita, kita kalah di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ada 3 bangsa yang disebutkan di dalam pasal yang kedua. Ada, ya, yang pertama ada bangsa Moab, yang kedua bangsa Yehuda, yang ketiga bangsa Israel. Allah menghukum ketiga bangsa ini. Dan dalam pasal 2 ini diucapkan penghukuman kepada umat pilihan, yaitu Israel juga Yehuda. Dan sebelumnya Tuhan menjelaskan melalui firman-Nya bahwa bangsa-bangsa lain di sekitarnya juga
mengalami penghukuman Allah. Mengapa Allah menghukum Moab? Bapak Ibu, Moab memiliki dosa, yaitu dosa dendam. Mereka dendam kepada Edom. Nah, dijelaskan dalam ayatnya yang pertama. Saya bacakan ayat yang pertama, saya ulangi bacanya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Bapak Ibu, dendam sangat berbahaya. Orang-orang Moab sangat dendam kepada orang-orang Edom, dan dikatakan mereka membakar tulang Raja Edom menjadi debu. Karena Raja Moab sangat dendam kepada Raja Edom, bahkan bangsa Edom ya yang berperang melawan bangsa Moab pada saat itu. Dan ini adalah perlakuan yang mengakibatkan ya rasa malu di dalam bangsa Edom itu sendiri, oleh karena mereka membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi debu. Bapak Ibu, ini adalah suatu tindakan yang tidak masuk akal. Ini adalah tindakan yang sangat kejam yang mereka perlakukan kepada Raja Edom. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka dendam kepada orang Edom. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ya, ketika mereka membakar tulang Raja Edom ya menjadi kapur, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak menghargai musuh, dan itu yang dibenci oleh Allah. Tuhan sangat membenci sikap dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap kita tidak terlepas dari marah ya, tetapi Tuhan tidak ingin kita memiliki sikap dendam, amarah yang berkepanjangan. Ketika kita menyimpan dendam kepada seseorang hari demi hari, bahkan kita biarkan berbulan, bertahun-tahun, Bapak Ibu, akan mengakibatkan kerugian di dalam kehidupan kita. Selain yang nomor 1, dendam, Allah tidak kehendaki. Ya, Allah benci terhadap sikap dendam, merugikan akan fisik kita, bahkan psikis kita, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Kerohanian kita menjadi merosot, kelemahan kita akan menjadi lemah di dalam membina hubungan kita dengan Tuhan karena kita mengizinkan dendam itu ada di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu berikan pengampunan kepada siapapun yang telah membuat kita dendam atau marah. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari kita memilih untuk mengasihi orang-orang yang membuat kita marah. Jangan biarkan hati kita dendam kepada siapapun. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Ini adalah hukuman atas Yehuda. Mengapa Allah menghukum bangsa Yehuda? Karena mereka memiliki dosa pemberontakan ya, mengkhianati Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Kita dapat melihat dalam ayatnya yang keempat. Di sana dijelaskan, aku tidak menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang kepada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan mereka. Artinya orang Yehuda telah menyembah Baal, mereka menomorduakan Tuhan, dan Tuhan sangat marah kepada bangsa pilihan itu orang-orang Yehuda, sehingga Allah menghukum mereka. Hukuman yang diberikan kepada Yehuda menunjukkan bahwa Allah itu adil Bapak Ibu. Allah tidak hanya menghukum bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan pun akan menghukum bangsa pilihannya karena mereka berbuat yang tidak benar, yaitu dosa di hadapan Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari ya kita mau taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan menuntut kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Ini adalah hukuman atas bangsa Israel. Mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Ada banyak rentetan dosa yang mereka telah perbuat, dan yang dijelaskan pada Amos 2 ini dosa Israel, yaitu dosa ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dijelaskan pada ayatnya yang ke-12. Mereka menolak
nabi yang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka, yang menyampaikan nasir kepada mereka. Nasir itu adalah pesan Tuhan Bapak Ibu yang disampaikan oleh para nabi kepada umat Israel. Ayat 12 kita baca bersama-sama tentang penolakan bangsa Israel kepada nabi Tuhan. Saya bacakan, tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Bapak Ibu, mereka menolak para nabi untuk bernubuat, menyampaikan firman Allah. Yang kedua, mereka memberikan minum anggur kepada nabi, kepada Nasir, yang seharusnya itu tidak layak untuk diminum. Para nabi atau mereka yang menyampaikan pesan Allah, tidak layak mereka meminum anggur yang mereka sajikan. Itu perlakuan yang melecehkan para hamba-hamba Allah pada waktu itu. Dan Allah sangat menantang hal itu. Dia menantang orang-orang yang meremehkan, melecehkan, merendahkan orang-orang pilihannya yang seharusnya menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ketika mereka melakukan ketidaktaatan ini di hadapan Tuhan, Allah murka kepada bangsa Israel. Mereka sudah berbuat yang tidak taat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena sikap bangsa Israel yang demikian, sikap ketidaktaatan mereka kepada Tuhan membuat mereka yang pertama buta terhadap kebenaran. Bapak Ibu dapat melihat dan membacanya dalam pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mereka lupa tentang semua keajaiban, kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang sudah menolong, memberkati, memberikan kemenangan ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa semua itu karena ditutup oleh ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sangat berbahaya Bapak Ibu ketika kita memilih tidak taat, akan membunuh hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ketidaktaatan membuat mereka buta akan sesama mereka, terutama orang-orang miskin dan orang-orang miskin. Dan orang Israel sendiri juga tidak menghargai kekudusan Allah. Kita dapat melihatnya di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Alkitabnya masing-masing, bahwa bangsa Israel tidak menghargai orang-orang miskin. Dikatakan mereka menjual sesama mereka hanya demi memuaskan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu, ada banyak hal dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan yang kita pelajari dalam Amos 2 ini, Allah adil. Dia tidak memandang bulu siapapun kita. Meskipun kita sudah percaya, ketika kita main-main mempermainkan Allah, Allah tidak ingin dipermainkan. Jangan kita membiarkan dosa itu. Jangan menyimpan dendam. Dendam sangat berbahaya. Dapat merugikan jasmani kita, bahkan kerohanian kita. Mari Bapak Ibu, kita mau hidup di dalam ketaatan di hadapan Tuhan setiap hari-hari kita. Karena ketaatan mendatangkan berkat bagi kehidupan saya, bagi kehidupan kita semua. Pilihlah taat. Taat mendatangkan berkat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami kembali belajar Tuhan untuk tidak memelihara atau menyimpan dendam, marah yang berkepanjangan di dalam hati kami. Karena kami mau hidup merdeka, karena Engkau Allah yang sudah memerdekakan kehidupan kami. Kami mau bebas dari hal apapun yang membelenggu kehidupan kami. Dan kami mau terus taat kepadamu Tuhan. Jauhkan kami supaya kami tidak menyakiti hati Tuhan dengan menduakan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, dan menomor satukan hal-hal yang kami pandang baik di dunia ini. Tetapi kami mau memandang Tuhan yang adalah Allah yang adil di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.